Bab 1667. Dalam sekejap, Ihsan sudah tiba di aula utama. Jenderal Ihsan, apa kamu tahu sekarang situasinya semakin memburuk? Aku sudah mengutus orang untuk bernegosiasi dengan Wira, tapi dia keras kepala dan enggan mengembalikan benteng Talok. Dia bahkan menggunakan alasan kamu mencuri persediaan makanan itu untuk mengancamku. Kalau masalah dengan Wira nggak diselesaikan dengan baik, kita harus pindah ibu kota dan meninggalkan kota ini untuk sementara. Ciputra marah hingga wajahnya memerah. Wibawanya sebagai seorang raja kini sudah hilang tak bersisa. Baginya, menghadapi masalah dengan ekspresi yang tetap tenang itu hanya omong kosong belaka. Ihsan berkata dengan cuek, dia cuma sekadar ngomong, selain itu kita juga nggak perlu pindah ibu kota. Saat ini kita punya 600.000 pasukan yang bisa dikerahkan kapan saja. Sementara itu, ratusan ribu pasukan yang lainnya sekarang masih menjaga perbatasan. Kalau Wira memutuskan untuk memulai peperangan, aku akan memanggil semua pasukan untuk kembali dan siap untuk berperang dengannya hingga mati. Wira hanya menguasai provinsi Lowala saja, nggak akan mampu menimbulkan terlalu banyak masalah, Raja tenang saja. Nanti aku akan mempersiapkan pasukan dan siap berangkat kapan saja. Ihsan berbicara dengan penuh percaya diri. Sebelumnya dia terpaksa menarik kembali pasukannya karena Wira. Dia selalu mengingat hal itu dan memikirkan cara untuk balas dendam kepada Wira. Hanya saja sebelumnya dia kesulitan untuk mencari kesempatan itu, tapi sekarang kesempatan itu sudah datang. Meskipun merasa enggan, Ihsan terpaksa harus berselisih dengan Wira. Wira sudah sampai di depan pintu, dia tidak mungkin membiarkan mereka begitu saja, kan? Baiklah. Aku akan percaya padamu sekali lagi kalau kali ini kamu nggak bisa merebut kembali benteng Talok, jangan salahkan aku kalau aku mencopot posisimu. Ciputra melambaikan tangannya dan berkata dengan nada kesal, pergi sana. Aku nggak ingin melihat kalian. Tak lama kemudian, Ihsan keluar dari aula utama. Saat baru saja keluar, seorang wakil jenderal yang terus mengikuti di samping Ihsan mengernyitkan alisnya dan berkata, Jenderal, sikap Raja terhadap Anda terlalu nggak bersahabat. Kalau bukan karena Jenderal Ihsan yang selalu berperang di garis depan, mana mungkin wilayah kerajaan Beluana kita bisa sebanyak ini. Jenderal Ihsan yang memenangkan hampir seluruh wilayah saat ini, tapi Raja malah ingin mencopot kekuasaan militer jenderal. Meskipun jenderal mengizinkannya, kami juga nggak akan membiarkannya. Beberapa wakil jenderal lainnya juga menyetujuinya. Meskipun mereka semua adalah pasukan kerajaan Beluana, mereka selalu patuh dengan perintah Ihsan. Jika Ciputra tidak ikut campur urusan mereka, mereka akan tetap diam. Namun jika harus memilih, mereka pasti akan berdiri di pihak Ihsan walaupun harus berselisih dengan Ciputra. Aku mengerti perasaan kalian, tapi cukup kita saja yang mengerti hal ini. Kelak jangan bahas hal ini lagi agar Raja nggak curiga, kata Ihsan sambil melambaikan tangannya dan tidak melanjutkan pembicaraannya lagi, tetapi hatinya merasa senang. Meskipun saat ini dia bukan penguasa, dia memiliki kekuatan yang cukup besar dengan adanya ratusan ribu pasukan di bawah kendalinya. Jika suatu hari nanti dia ingin memberontak, dia yakin para perwira ini akan berdiri di pihaknya. 3 hari kemudian, Ihsan sudah siap berangkat dan memimpin 500.000 pasukan menuju benteng Talok. Bab 1668. Ihsan bersumpah akan menentukan pemenang antara dirinya dan Wira. Di atas tembok benteng Talok, Wira berdiri di tengah dan memandang ke arah ratusan ribu pasukan lawan yang berada di kejauhan. Harus diakui, pasukan lawan itu memang sangat tangguh. Bukan hanya jumlahnya yang banyak, pasukan-pasukan itu juga memiliki aura yang mengintimidasi. Ihsan ahli dalam memimpin pasukan dan pasukan yang dilatihnya juga cukup kompeten. Wira sama sekali tidak merasa cemas dengan pasukan-pasukan yang ada di depannya itu, melainkan mengomentarinya dengan santai. Kak Wira, sekarang mereka sudah menuju ke arah kita dan peperangan akan dimulai sewaktu-waktu, kenapa kamu masih bisa sesantai ini? Bukankah kita harusnya mempersiapkan strateginya? Pasukan kali ini ada 500.000 orang. Begitu mereka mulai menyerang kota, mungkin kita nggak akan bisa mempertahankan benteng Talok, kata Danu dengan cemas. Hati para perwira di sekitar mereka juga merasa gelisah. Bagaimanapun juga, perbedaan jumlah pasukan di antara kedua belah pihak terlalu besar. Mereka memang memiliki meriam Darmadi, tetapi sekarang mereka bukan sedang menyerang kota sehingga meriam Darmadi tidak akan terlalu efektif. Pada akhirnya, mereka harus benar-benar bertarung di medan perang. Jika begitu, mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan cepat atau lambat mereka akan kehilangan benteng Talok.
Apa yang kalian khawatirkan? Wira menunjuk ke lokasi di sekitar dan berkata, apa kalian gak menyadari kenapa benteng Talok disebut sebagai gerbang terkuat kerajaan Beluana? Semuanya karena kondisi geografisnya. Lihatlah, kalau ingin menyerang benteng Talok, mereka hanya bisa menyerang dari depan. Di kedua sisinya adalah tebing curam, jadi nggak ada gunanya kalau mereka punya banyak pasukan. Kita hanya perlu menjaga area terbuka di depan kita saja sudah bisa menahan serangan mereka. Yang paling penting adalah 500.000 pasukan itu nggak akan bisa menyerang bersamaan seluruhnya, mereka akan bergerak secara terpisah. Tapi, kita bisa tetap berada di atas tembok ini dan bertahan dari jarak jauh, jadi kita lebih beruntung. Wira menyipitkan matanya dan senyumannya semakin lebar. Dia sudah mengatur semuanya dengan baik, tinggal menunggu Isan datang untuk menyerang kota. Kak Wira, setelah mendengar penjelasanmu, aku benar-benar mendapat pencerahan, kata Dodi sambil tersenyum. Sejak awal dia sama sekali tidak merasa khawatir. Asalkan Wira memerintahnya, dia tidak akan mundur walaupun harus bertarung sendirian. Sebagai komandan penyerangan, dia akan maju menghadapi lawan tanpa ragu-ragu. Meskipun tahu itu adalah hal mustahil, dia siap bertarung. Itulah cara berpikir seorang jenderal yang sesungguhnya. Kalian segera tulis sebuah surat dan kirim kepada Jihan di kerajaan Nuala. Sampaikan padanya, aku bersedia bersekutu dengannya untuk melawan kerajaan Beluana. Suruh kerajaan Nuala untuk melancarkan serangan mereka pada saat ini juga dan terus mengganggu pasukan berkuda kerajaan Beluana. Berusaha sebisa mungkin untuk merebut kembali wilayah milik mereka. Wira berpikir pihak mereka akan semakin diuntungkan jika situasinya makin kacau. Sementara itu, para perwira juga sudah siap untuk mempertahankan benteng Talok dan siap kembali menyerang pasukan kerajaan Beluana kapanpun juga. Di kejauhan, Isan sendiri memimpin pasukan elitnya mendekati tembok benteng Talok. Dia mengangkat kepala dan menatap Wira yang berdiri di atas tembok, lalu berkata dengan nada dingin, "Wira, turunlah untuk bicara." Hehe, Wira tertawa dingin, lalu melambaikan tangannya. Panah, bab 1669. Begitu Wira memberikan perintah itu, anak panah langsung memenuhi langit. Isan langsung terkejut dan wajahnya menjadi pucat. Untungnya, ada pasukan berperisai di sampingnya untuk melindunginya. Jika tidak, sekarang dia sudah tertusuk anak panah tersebut. Jenderal Isan cepat mundur. Wira ini sangat licik, kita datang ke sini untuk berbicara dengannya, tapi dia malah menyerang dengan panah. Beberapa jenderal segera melindungi Isan di belakang mereka sambil berbicara dan juga terus bergerak mundur. Pasukan Wira mendominasi tempat itu dari atas dan mereka seperti sasaran yang bergerak. Jika tetap berada di sana, mereka hanya akan kehilangan nyawa dengan sia-sia. Wira, aku pasti akan membalas dendam ini. Kalau kamu tetap ingin berselisih dengan kami, berarti kita akan bertarung sampai mati. Aku mau lihat, apa yang bisa kamu lakukan dengan pasukan dalam jumlah yang begitu sedikit, teriak Isan dengan marah. Wira menopang tubuhnya di atas tembok dengan kedua tangannya dan menatap ke arah Isan dengan tajam, lalu berkata dengan nada dingin, "Gak usah pura-pura jadi orang baik di sini. Saat aku ke Kernahmu waktu itu, bukannya kamu mengutus pasukan berkudamu untuk mengejarku. Kalau aku nggak mempersiapkan semuanya dengan baik sedari awal, mungkin saat ini aku sudah mati, aku hanya membalas perlakuanmu saja." Wira berbicara dengan ekspresi dingin. Dia bukan orang yang pendendam, tetapi ada beberapa dendam yang memang harus dibalas. Situasinya pasti akan berubah, kamu tunggu saja. Setelah melontarkan beberapa kata itu, Isan pun berhenti berdebat dengan Wira. Di bawah perlindungan pasukan berperisai, dia segera kembali ke kemahnya. Di dalam tenda Isan, sekelompok perwira sudah berkumpul. "Jenderal Isan, aku nggak sanggup menahannya lagi. Wira jelas sudah bersiap untuk melawan kita, kenapa kita masih harus tetap bersabar? Setelah beberapa kali bernegosiasi pun nggak ada gunanya. Lebih baik jenderal berikan aku pasukan berkuda, aku nggak butuh banyak, cukup 30.000 pasukan untuk melewati benteng Talok dan langsung pergi ke Provinsi Lowala. Kali ini Wira pasti akan mengirim pasukan terbaiknya, tapi aku nggak percaya 30.000 pasukanku nggak bisa merebut Provinsi Lowala yang kecil itu." Semua perwira juga menganggukkan kepala. Ini memang adalah rencana yang bagus. Asalkan mereka bisa menyerang Dusun Darmadi yang didirikan oleh Wira dan mengendalikan orang-orang di dalamnya, mungkin bukan hal yang sulit lagi untuk membuat Wira berlutut kepada mereka. Mata Isan juga jadi berbinar mendengarnya. Ini adalah rencana yang benar-benar bagus.
Kenapa aku nggak kepikiran cara ini sebelumnya? Wira sangat setia kawan, jadi aku yakin dia pasti nggak akan mengabaikan orang-orang di Dusun Darmadi. Katanya, para istrinya juga berada di Dusun Darmadi. Asalkan kita bisa mengendalikan mereka, kita pasti akan menang. Tiba saatnya, Wira bukan hanya harus menyerah, kita juga akan membuatnya berlutut di hadapan kita dan meminta ampun. Kata Ihsan dengan gembira. Para perwira yang berada di tempat itu juga ikut tertawa. Membayangkan adegan itu saja sudah membuat mereka senang. Jenderal Daifat, kalau kali ini kamu bisa menguasai Dusun Darmadi, aku akan ingat jasamu. Kelak, aku pasti akan memujimu di hadapan raja dan kehidupan mewah akan menantimu. Bab 1670. Daifat segera menganggukkan kepala. Dia sudah mengikuti Ihsan selama bertahun-tahun dan bisa dianggap sebagai seorang jenderal yang berpengalaman. Selain itu, usianya juga baru hampir 30 tahun, dia masih berada di masa prima hanya saja, dia selalu tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Kali ini adalah kesempatan yang bagus. Asalkan bisa membawa pasukan berkuda untuk menyerang Dusun Darmadi, Wira pasti akan patuh kepada mereka dan dia juga bisa mendapat reputasi yang bagus. Dia ingin membangun reputasinya di atas kegagalan Wira. Jenderal, tenang saja, Daifat pasti nggak akan mengecewakanmu. Ihsan kembali berkata, kamu minta 30.000 pasukan berkuda, kan? Aku akan beri kamu 50.000. Pasukan targetmu sangat sederhana, yaitu harus memenangkan peperangan ini, nggak boleh gagal. Setelah mengiyakan, Daifat langsung keluar. 2 hari kemudian, di istana kerajaan Nuala, Jihan sudah menerima surat dari Wira dan saat ini sedang rapat dengan para pejabat. Raja, sekarang Wira sudah mulai berperang dengan pasukan dari kerajaan Beluana. Bagi kita, ini adalah kesempatan yang paling bagus. Di peperangan sebelumnya, pasukan kita terluka parah dan banyak juga yang mati. Pasukan kita hanya tinggal 300.000, tapi mereka adalah pasukan terakhir kita. Meskipun sekarang kita ingin terus merekrut pasukan, tetap saja nggak akan bisa terkumpul banyak dalam waktu sesingkat ini. Lebih baik kita manfaatkan waktu ini untuk istirahat dan memulihkan pasukan agar kekuatan militer kita bisa kembali kuat. Wira dan pasukan kerajaan Beluana ini kebetulan bisa menunda waktu untuk kita beristirahat, kenapa kita nggak memanfaatkan keuntungan ini? Jihan sudah menyampaikan pesan dari surat Wira kepada para pejabat. Kemudian, ada seorang pejabat yang menyela perkataan dari orang yang berbicara sebelumnya. Apa katamu? Maksud Wira sudah sangat jelas. Dia ingin bersekutu dengan kita untuk memusnahkan kerajaan Beluana. Kalau saat ini kita nggak mengerahkan pasukan dan malah beristirahat, Wira pasti akan marah begitu mengetahui hal itu. Sekarang pasukan dari kerajaan Agrel juga sudah menyerang kita nggak ada sekutu lagi. Wira adalah satu-satunya harapan terakhir kita. Kalau saat ini kita nggak menunjukkan ketulusan kita benar-benar akan tersudutkan kalau menyinggung Wira lagi. Semua pejabat juga menyetujui perkataan itu. Mereka tidak boleh kehilangan harapan terakhir mereka. Jika tidak, kerajaan mereka benar-benar akan hancur. Para pejabat itu saling berdebat dan tidak ada yang ingin mengalah. Di satu sisi, mereka tentu saja ingin diam-diam memulihkan pasukan dan membuat kerajaan Nuala kembali kuat. Namun di sisi lain, mereka juga ingin bersekutu dengan Wira dan menyerang perbatasan kerajaan Beluana bersama-sama. Kedua belah pihak memiliki rencana mereka sendiri. Sebagian dari para pejabat itu memang memiliki motif pribadi, tetapi kebanyakan dari mereka ingin menyelamatkan kerajaan Nuala. Jika kerajaan ini sudah hancur, mereka yang menjadi pejabat ini juga hanya akan menjadi mayat hidup dan kehidupan mereka tidak akan seperti sebelumnya lagi. Sudahlah, aku sudah mengerti maksud kalian. Aku tahu kalian semua ingin beristirahat untuk memulihkan pasukan dan ini juga demi kebaikan kerajaan kita. Tapi aku nggak ingin menyinggung Wira di saat seperti ini. Kita masih punya 300.000 pasukan dan ini adalah harapan terakhir kita. Lagi pula, kalau kita memilih untuk membantunya, kerajaan Agrel juga nggak akan tinggal diam. Hubungan kita dengan mereka sudah putus sepenuhnya, mereka tentu saja nggak akan membiarkan kita begitu saja. Lebih baik kita manfaatkan kesempatan ini untuk bersekutu dengan Wira dan menyerang kerajaan Beluana bersama-sama. Bab 1671. Jihan sudah menyatakan sikapnya dengan jelas. Para pejabat tidak berani berkutik lagi, hanya bisa menyatakan setuju. Segera sampaikan perintahku kepada para pasukan, aku akan memimpin ekspedisi sendiri. Seru Jihan sambil bangkit. Penampilannya sungguh berkarisma.
Meskipun seorang wanita, Jihan harus melindungi kerajaannya dengan baik. Dia tidak akan menjadi pemimpin yang gagal. Jihan adalah raja wanita pertama di sejarah kerajaan Nuala dan bukan raja terakhir. Jika gagal, orang-orang pasti akan menghinanya. Kebetulan sekali, dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membuktikan diri. Para pejabat juga dipenuhi semangat. Semua setuju dengan pernyataan Jihan, bahkan berniat untuk bergabung dengan ekspedisi. 3 hari kemudian, Jihan hanya menyisakan 30.000 prajurit untuk melindungi ibu kota kerajaan. Sisanya mengikuti Jihan menuju ke perbatasan kerajaan Beluana. Tempat ini dulunya adalah wilayah kerajaan Nuala, bahkan orang-orang yang tinggal di sini jugalah rakyat kerajaan Nuala. Namun, karena serangan musuh, wilayah ini menjadi milik kerajaan Beluana sekarang. Bagi kerajaan manapun, hal seperti ini jelas sangat memalukan. Kebencian dan dendam jelas begitu kuat, ditambah lagi mereka dipimpin oleh Jihan. Hanya dalam beberapa hari, mereka berhasil merebut kembali beberapa kota. Sementara itu, Isan masih ditahan oleh Wira dan tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Dia hanya bisa fokus pada medan perang di Benteng Talok. Hal ini pun menyebabkan wilayah kerajaan Beluana menjadi makin sedikit. Situasi sekarang sungguh kacau. 3 hari kemudian, di luar Dusun Darmadi. Jenderal, kita sudah dekat dengan Dusun Darmadi. Setelah diam-diam melintasi pegunungan, kita memasuki Provinsi Lowala dan tiba-tiba sampai di sini. Asalkan melancarkan serangan secara diam-diam, kita pasti bisa menaklukkan dusun ini. Seru seorang wakil jenderal dengan girang. Dalam hati, dia sudah memikirkan tentang jamuan perayaan. Kamu nggak merasa perjalanan kita terlalu lancar? Meskipun Daifat ingin sekali memberikan kontribusi, dia bukanlah junior tidak berpengalaman. Sebaliknya, dia sangat ahli dalam menyusun strategi perang. Ketika berperang dengan kerajaan Nuala waktu itu, Daifat meraih banyak prestasi. Namun, lawan mereka yang sekarang tidak ada bedanya dengan harimau ganas, bahkan begitu berhati-hati. Daifat pernah berspekulasi bahwa mereka harus menderita kerugian besar dulu, sebelum bisa tiba di Dusun Darmadi. Bagaimanapun, Provinsi Lowala adalah markas Wira, mana mungkin semudah itu untuk diterobos. Itu sebabnya, Daifat merasa ada yang tidak beres. Dia terus merasakan firasat buruk sejak tadi. Jenderal, mungkin Wira sudah memobilisasi pasukannya ke Benteng Talok. Lagi pula, Jenderal Isan juga melakukan hal yang sama. Total ada 500.000 pasukan di sana, Wira mau tak mau harus menghadapinya dengan serius. Jadi, nggak perlu dipikirkan. Mungkin mereka telah mengambil tindakan pencegahan di sini, tapi ini kesempatan emas bagi kita. Asalkan Jenderal memberi perintah, aku akan langsung menyerang dan menangkap keluarga Wira. Ujar wakil jenderal itu. Dia sudah menunggu lama sehingga mulai tidak sabar. Baiklah, lagi pula, kita sudah tiba di sini, nggak ada jalan untuk mundur lagi. Kalau begitu, segera serang Dusun Darmadi. Semuanya, dengarkan perintahku. Para jenderal, pimpin pasukan kalian untuk menyerang Dusun Darmadi. Kita harus bisa menaklukkan tempat ini dalam waktu sesingkat mungkin. Perintah Daifat, Bab 1672. Kita harus memenangkan pertempuran ini. Jangan ada kesalahan apapun. Ini saatnya untuk memberi kontribusi. Seru Daifat. Saat berikutnya, 50.000 prajurit menyerbu ke Dusun Darmadi dengan penuh semangat. Anehnya, Dusun Darmadi yang jelas-jelas sudah begitu dekat masih terlihat tenang seperti biasanya. Daifat memang merasa gelisah. Akan tetapi, seperti yang dikatakan wakil jenderalnya, keraguan semacam ini tidak ada gunanya karena mereka memiliki kekuatan absolut. Wira telah memobilisasi sebagian besar pasukannya ke Benteng Talok. Meskipun telah memasang perangkap di sini, dia tidak mungkin menang dari kekuatan 50.000 prajurit. Jadi, bisa dibayangkan hasilnya akan seperti apa. Daifat yakin bahwa kemenangan ini akan menjadi milik mereka. Tepat ketika pasukan Daifat melancarkan serangan, tiba-tiba terdengar seruan dari kejauhan. Detik berikutnya, muncul sekelompok orang yang memegang meriam tangan. Semuanya bahkan membidik para prajurit itu. Seiring dengan suara ledakan yang keras, terdengar pula ratapan kesakitan yang tiada henti. Para prajurit terhempas dari kuda, bahkan kuda-kuda berlari ketakutan. Sementara itu, di dataran tinggi kejauhan, ada yang terus melemparkan botol transparan ke arah mereka. Isi botol itu tidak lain adalah minyak tanah. Begitu minyak tanah mengenai tubuh para prajurit, panah berapi pun memelesat ke tubuh mereka.
Semua ini berlangsung dengan teratur, seolah-olah telah direncanakan dengan matang. Dalam waktu kurang dari 30 menit, 50.000 prajurit itu telah terjebak dalam lautan api. Mereka ingin menerobos keluar, tetapi hal itu sangat tidak memungkinkan. Daifat terus menenangkan pasukannya. Jangan panik, segera atur formasi dan menerobos keluar bersamaku. Asalkan bisa tiba di dekat mereka, senjata apapun nggak akan berguna lagi. Cepat atau lambat, kemenangan ini akan menjadi milik kita. Meskipun Daifat masih berambisi, para prajurit sudah kehilangan tekad dan keberanian mereka perang baru dimulai, tetapi mereka sudah kehilangan ribuan prajurit bahkan, mereka semua mati tragis apalagi, kuda-kuda itu sudah ketakutan sekarang. Nasib mereka mungkin tidak akan sebagus yang diprediksi. Prediksi Wira sangat tepat. Ihsan benar-benar mengutus pasukan untuk menyerang Dusun Darmadi secara diam-diam. Untung saja, Wira sudah mengatur semuanya sehingga kita nggak perlu repot-repot, ujar Wulan. Para istri Wira berdiri di pintu masuk dusun untuk menyaksikan keseruan ini. Benar, mereka yang mengatur pasukan untuk kali ini. Hanya saja, Wira telah meninggalkan kekuatan besar untuk mereka sebelumnya, yaitu pasukan meriam tangan. Faktanya, Wira tidak mengembangkan meriam tangan dalam skala besar. Meskipun daya serangnya sangat kuat, senjata ini sulit untuk dibawa, bahkan membutuhkan waktu lama untuk mengganti amunisinya. Apabila musuh tiba-tiba muncul di depan mata, prajurit yang memegang meriam tangan tidak akan bisa melawan dan pasti terbunuh. Meskipun demikian, Wira tetap membentuk pasukan ini dan menyerahkan komando kepada Dewina. Itu sebabnya, ada serangan dahsyat seperti ini. Jenderal, sebaiknya kita segera menarik mundur pasukan. Serangan lawan terlalu kuat, kuda-kuda sampai ketakutan. Kita nggak mungkin bisa melawan lagi. Bisa dibilang, sekarang kita nggak ada bedanya dengan ayam yang menunggu untuk disembelih.